Shalom. Shalom. Seperti burung sarapan. Nah, padahal semangatnya pagi. Shalom. Shalom. Nah, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Biasanya saya bekerja dengan meja hijau. Karena saya hakim di pengadilan. Tapi hari ini mejanya bukan hijau, merah, bertanda ya, keberanian di dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan berseminar dengan tema seperti yang sudah ada di atas, peranan orang tua dalam mendidik anak secara akademis. Sepertinya judul ini mesti kita buka. Karena selama ini kalau bicara akademis seolah itu peranan guru di sekolah, peranan dosen, betul ya? Tetapi kalau informal di rumah itu peran orang tua. Hari ini kita akan dibuka wawasannya bahwa tidak saja secara akademis di sekolah, tapi di rumah pun harus. Sehingga orang tua nggak boleh bilang aku nggak ngerti. Oke, untuk topik yang begini penting dan sangat luar biasa ini telah hadir di tengah-tengah kita dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Profesor Dr. Frida Mangunsong Borusiahaan. Hanya terjauh sudah beliau Nyonya Mangunsong Borusiahaan. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi bahkan sampai S3 di Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, dan pernah mendapatkan pendidikan magister di luar negeri, di negerinya yang baru pulang kampung kemarin, Obama. Ya. Beliau bersuami dengan 3 orang anak, 2 laki, 1 perempuan, dan seorang cucu. Jadi muda-muda pembicara kita hari ini sudah jadi opung boru, orang sepung. Beliau sangat menggeluti psikologi pendidikan dengan orientasi yang sangat kuat bidang komunitas yang marginal, seperti perempuan yang memerlukan perhatian, anak dengan kebutuhan khusus, seperti keterbatasan mental, pendidikan inklusif, resolusi konflik, pelatihan psikososial, dan untuk guru-guru di daerah konflik dan daerah bencana alam. Beliau pernah menjadi ketua pusat krisis anti tindakan kekerasan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau sebagai pembicara dan menghadiri berbagai seminar di dalam dan hampir di seluruh negeri yang ada di dunia ini, di Eropa, Afrika, Asia, dan beliau akan membagikan semua ilmu dan pengalaman itu buat kita semua hari ini. Siapkah kita? Nah, ini kesempatannya. Ya, jarang-jarang. Pembicara yang kedua bukan orang asing bagiku, karena dia pendeta saya di GRI. Beliau kalau menurut riwayatnya mengalami pertobatan tahun 81. Jadi betul lama ya. Kelahiran 61 ya Pak ya. Iya. 61. Jadi beda tipis dengan saya. Cuma saya lebih tua sedikit dari beliau. Tapi kalau lihat beliau sudah meninggalkan dunia hitam, saya masih menikah tahun 87
dengan seorang perempuan yang paling cantik di dunia, kata beliau. Itu pengakuannya pada saat pernikahan pada ulang tahun ke-50. Hadir Ibu Greta Mulyati. Oh, di luar. Oke, baik. Dengan putri-putri dan putra. Jadi 2 putri, 1 orang putra, penerus generasi. Jadi aman beliau. Jadi, ya. Lalu meninggalkan dunia bisnis karena panggilan Tuhan dan mendalami panggilan Tuhan, belajar teologi di STT RII Jakarta. Dan sebagai wujud panggilan, beliau mendirikan berbagai yayasan bergerak di bidang pendidikan, di bidang pembinaan kerohanian. Sebut saja misalnya tahun 89 mendirikan Yayasan Channel of Blessing, ya. Terus tahun 99 Triple S mendirikan Yayasan Mika, Misi Kita Bersama. Wujudnya ada sekolah Kristen unggulan di Ngabang, Kalimantan Barat. Dan di sini ada beberapa lulusan, kalau saya nggak salah. Betul ya? Coba, siapa lulusan dari Ngabang? Tunjukkan di atas. 1, 2, 3. Dan ini semua orang-orang hebat, ya. Terus tahun 2000 beliau mendirikan Yayasan PAMA, Pelayanan Media Antioquia. Bagaimana masyarakat kota dijangkau pelayanan melalui mass media, cetak maupun elektronik. Kemudian juga tahun 2001 mendirikan GPPB, yaitu Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa. Dan tahun 2007 menjadi pendeta di GRI sampai dengan sekarang. Jadi ketua kepala. Baik, barangkali itu perkenalan singkat dari 2 pembicara kita pada hari ini. Untuk tertibnya acara, maka di tangan saya ada penjadwalan dan baiknya saya sampaikan supaya kita disiplin pada hari ini. Karena saya disiplin. Jam 9.20 itu akan digunakan oleh pembicara pertama Ibu Frida menyampaikan materinya selama 40 menit. Kita sepakati jam yang ada di sana. Betul. Sama itu jam pulang sekolah dipercepat sekitar 10 menit. Ya, jadi itulah ya jam ya. Sepakat ya. Jadi jam 36 ya. Pokoknya 45 menit Ibu akan menyajikan materinya, lalu kita break kurang lebih 15 menit. Pasti 15 menit. Kalau 10 menit ya. 10 menit. Atau gini Pak, orang lagi salah dari Pak. Terus setelah itu Pak Hikmat akan juga diberi kesempatan 45 menit yang satu DPR, lalu break lagi 10 menit, dan setelah itu nanti kita akan tanya jawab sampai jam 1. Setuju? Setuju Pak, setuju pastilah. Betul ya? Oke, baik, untuk singkat atau memperhemat waktu, selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Frida untuk menyampaikan materinya. Silakan ya, Frida. Halo, halo. Saya melihat wajah-wajah muda. Padahal topik kita sebenarnya lebih banyak pada orang tua. Saya ingin tahu berapa besar orang tua. Saya lihat anak muda ini belum jadi orang tua soalnya. Oh, oke. Dan orang tuanya saya lihat dari mulai bayi, ya. Dari mulai bayi, dan di sini ada yang sudah mengajar di tingkat SMA. Jadi memang saya kurang mendapat informasi kira-kira akan menjangkau orang tua dengan anak-anak usia yang mana. Jadi saya bicaranya lebih umum, ya, lebih umum.
Karena ini kelihatannya untuk spesifik kita perlu waktu yang lebih banyak untuk mendalami setiap tahapan dari usia. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita punya banyak masalah, ya. Kita punya banyak masalah, terutama karena Indonesia ini merupakan kepulauan yang sangat luas, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir kalau kita buka LCT diributin soal apa di Aceh? Bendera. Hal kecil tetapi sangat besar dampaknya secara sosial. Tapi kalau kita lihat memang, akhirnya saya melihat bahwa pada umumnya memang kita ini masih punya diskrepansi, kesenjangan dari masalah-masalah yang pada umumnya dirasakan sejuta umat, lebih dari sejuta umat kita adalah masih adanya kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan kemiskinan itu menjadi masalah sosial yang besar. Ya, tidak hanya karena dia miskin, tapi dia melihat keberbedaan, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Sehingga sekarang kita harus hati-hati dan selalu di dalam grup-grup BB, di dalam email, ada di setiap hari kita hati-hati penipuan ini, hati-hati anak hilang, hati-hati anak dimutilasi, hati-hati. Begitu banyak ketakutan pada orang tua, sehingga pada zaman ini kita harus tahu anak kita dari keluar dari rumah, mencapai sekolahnya, pulang ke rumah, apakah mereka di tangan Tuhan Yesus? Amin. Itu saja yang kita bisa lakukan, karena memang tidak ada yang bisa menjamin anak kita selalu kita bisa awasi, kita bisa dampingi, kita bisa perlindungi terus, karena dia harus belajar menghadapi berbagai hal di luar rumah dan di luar sekolah. Ya. Kemudian kita lihat pada zaman sekarang ini memang lebih mengutamakan kebedaan dan keindividualan. Segala sesuatu mesti dilihat, mesti didengar, kemudian mesti dicoba. Ya, segala sesuatu itu dilihat dari materi kata anak sekarang. Kok jadi matre begitu sih ya gitu ya? Artinya segala sesuatu bisa dilihat secara fisikal, material, kemudian juga bisa dilihat bagaimana pengaruhnya kalau udah ada iklan. Sekarang belanja online gitu ya, terus kemudian dengar-dengar begini begitu ya, iklan seperti apa? Kalau di dalam gadget itu ada hoax, Bapak Ibu tahu hoax? Pokoknya disebarkan isu-isu ternyata itu hoax, artinya bohong. Ya. Jadi memang ini banyak sekali terjadi. Nah kemudian setiap orang sebenarnya memerlukan dan mengutamakan kesadaran dirinya. Haknya apa? Otonomi kita sebagai individu. Anak-anak umur 8 tahun sudah minta haknya, apalagi anak remaja. Saya kan remaja, saya bisa nentuin sendiri dong, ya. Jadi sekarang orang tua berdialog, kalau tidak bilang berantem ya para orang tua ya. Anak-anak berdialog dengan orang tua karena dia tahu, dia sadar, dia di luar sana harus bisa tahu hak dan kewajibannya mestinya ya, dan kebanyakan menuntut haknya. Jadi kalau kita tidak bekali anak dengan pengetahuan bahwa dia siapa, apa yang harusnya dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, dan sebagainya, dia bisa selamat, bisa masuk ke komunitas yang mengajarkan dia akan kesadaran keberadaan dia. Tergantung, kita selalu lihat anak kita bergaul dengan kelompok apa. Tanda kutip, kelompok teroris, jadi teroris gitu, ini yang ekstrimnya. Tapi kalau kita tahu kelompok ini, kita tahu orang tua mereka, latar belakang mereka, kita tenang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita tidak tahu, dia itu di sekolah seperti apa, gurunya seperti apa, punya konselor atau tidak, kemudian pulang sekolah aktivitasnya apa, itu tentunya kita harus perhatikannya. Jadi ini sekarang masa yang kritis, progresif, ditandai kemajuan impact organisasi sosial modern, transformasi sosial yang luar biasa. Ini kita harus lihat fakta internet dan jejaring sosial. Kita ini luar biasa Indonesia, walaupun masih mayoritas miskin, tapi kita keempat pengguna internet di Asia. Siapa yang lebih dulu dari kita? Cina, India, dan Jepang. Ya. Dan kita bersaing dengan Amerika ketika kita lihat sebagai pengguna Facebook. Ya. Kita pengguna kedua. Ya, hebat nggak tuh? Amerika Serikat langsung ke Indonesia, di mana Obama nggak mempunyai kesan khusus terhadap Indonesia. Apa yang diproduk melalui Facebook itu terus cepat sekali diserap. Yang berikutnya adalah Twitter. Saya udah nggak ikut Twitter. Facebook aja udah kadang-kadang tidak beratus-ratus sudah yang belum di accept ya.
Ya, jadi kita sendiri kewalahan dengan begitu banyak hal yang baru. Kami sekarang juga mulai menyerap apa yang tadinya BB Group untuk 30 orang nggak cukup, sekarang watch up, supaya komunikasinya bisa meliputi lebih dari 30 orang. Kalau BB Group kita alumni, kita komunitas ibu-ibu di gereja, komunitas guru-guru di sekolah, atau komunitas lingkungan tempat tinggal. Itu kalau BB Group cuma 30, terpaksa bikin kelompok 1-2 gitu ya. Nah itu kan kalau WhatsApp itu bisa lebih dari 30 misalnya seperti itu. Nah kita sekarang eranya globalisasi. Terus rasanya kapan sih berakhirnya di globalisasi? Makin lama makin mengkhawatirkan, dan makin lama makin kita lihat bagaimana relasi sosial manusia di seluruh dunia itu mudah sekali. Ini anak Papua ya, yang kemudian sudah bisa dapat jaringan internet. Pekerja-pekerja sosial kemanusiaan di tempat terpencil pun sekarang yang penting tidak berapa dapatnya per bulan. Kenapa nggak bisa beli apa saja? Yang penting ada internet, ya, ada kontak dengan dunia luar, sehingga dia tidak merasa memang betul-betul tinggal di daerah terpencil yang tidak kenal manusia untuk jangka waktu yang lama. Agak susah kita mendapat volunteer, pekerja sosial, pekerja kemanusiaan, guru-guru yang bisa ditempatkan di tempat terpencil kalau tidak ada jejaring. Karena dia akan lepas dari relasi sosial. Dia merasa bukan human lagi, bukan manusia kalau dia jauh dan tidak bisa dihubungkan dengan orang-orang yang dicintainya, termasuk juga orang tua yang bisa mengawasi dia hidup atau tidak, atau kemakan harimau, atau kemudian penduduk asli begitu ya. Jadi memang ini penting sekali, dan anak-anak itu bisa melihat walaupun di Papua ujung timur dari Indonesia, dia bisa tahu apa yang terjadi di Indonesia dengan cepat. Anak-anak kita juga kalau tidak tahu apa-apa, sekolah mengatakan atau guru mengatakan cari apa-apa yang dimaksud, misalnya miscarriage atau aborsi misalnya ya, guru tidak berani sungkan menjelaskan, dia langsung tulis di Google, semuanya keluar informasi apapun yang ingin dia ketahui ya. Itu ya sekarang menjadi hal-hal yang mempengaruhi cara anak-anak kita belajar dan cara anak-anak kita berpikir dan melihat konteks dia di tengah dunianya, di tengah lingkungannya ya. Nah apa sih faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah? Slide saya cukup banyak, jadi saya pikir saya punya 1 jam soalnya, ternyata kita harus lebih cepat ya. Ada banyak hal-hal yang di luar diri anak yang sukar tergantung dia berada di lingkungan seperti apa. Ada seorang ahli namanya Bronfenbrenner, dia melihat teori psikososial dikaitkan dengan environment seperti obat nyamuk yang melingkar. Kita jarang pakai karena kita punya obat nyamuk elektrik, ya, tidak berasap, tinggal tancap gitu ya. Jadi ini seperti obat nyamuk, ya. Bapak Ibu mungkin yang generasi saya masih ingat zaman dulu kita pakai obat nyamuk bakar. Jadi anak di tengah tergantung lingkungan seperti apa yang mempengaruhi dia. Karena itu lingkungan yang paling dekat, yang paling cepat, yang mengawali semuanya adalah orang tua dan rumah. Jadi semua yang berkaitan dengan orang tua dan rumah. Apakah kita membedakan tadi tanpa disadari Pak Manau mengatakan bahwa orang Batak kalau punya anak laki ada penerus generasi, ya nggak? Untung saya nggak tersinggung karena saya punya anak laki, ya kan? Tapi orang Batak, Chinese juga begitu. Di Cina anak perempuan itu dibunuh. Begitu tahu perempuan, karena mereka ingin generasi penerus lebih banyak daripada perempuan yang kemudian akan mempengaruhi masalah ekonomi dan sosial dan juga nanti menjadi beban berikutnya. Pemerintah juga nggak suka terlalu banyak perempuan. Ini akan mempengaruhi. Ya, mau perempuan mau laki harus berprestasi. Perempuan laki tetap harus misalnya disiplin. Tidak ada yang lebih disayang daripada yang lain. Ya. Kemudian kita lihat latar-latar pendidikan orang tua. Banyak orang tua walaupun pendidikan tidak tinggi menginginkan anaknya sekolah tinggi. Saya masih menghadapi mahasiswa saya di Fakultas Psikologi karena saya sekarang sedang ketua program studi S1 yang membawahi sekitar 2.000 mahasiswa ya. Nah persoalannya masih ternyata dikatakan orang tua itu ya, saya sebenarnya nggak setuju anak saya sekolah di sini karena psikologi apa sih psikologi? Kenapa dia nggak masuk ekonomi? Kenapa dia nggak masuk teknik atau kedokteran dan sebagainya? Bahkan
padahal anaknya sudah menikah, ibunya malah nggak setuju anaknya menikah, dan IP-nya tuh sangat rendah dan tidak cukup waktu untuk selesai, sehingga cepat atau lambat DO di depan mata. Tapi ibu, bagaimana dia menangis depan saya? Bagaimana membuat ibu saya mengerti? Karena dia depresif orangnya. Kalau saya katakan ini, saya tidak tahu ibu saya seperti apa nanti jadinya. Udah S1, udah menikah, punya anak, tapi menginginkan harapan ibu bisa dapat tercapai. Ya, itu sangat penting sekali, mempengaruhi bagaimana cara dia belajarnya. Ya, oke. Terus kita lihat juga bagaimana harapan guru di sekolah. Saya tahu ada sekolah, bukan yang sekolah ini dikirim di sini kan. Ketika mereka di SMA kelas 1 pun mereka akan bilang, jangan sok tahu deh. Sekarang 2013 beda ya. Mau masuk IPA, paling berapa orang yang bisa masuk IPA? Udah deh, IPS aja deh, udah bagus kalau bisa naik IPS. Masa guru punya ekspektasi seperti itu? Saya pernah mengalami itu sendiri pada anak saya, dan saya fight, berantem dengan gurunya. Saya bilang nggak boleh begitu dong, Bapak Ibu. Kalau mereka tidak masuk sains banyak, bukannya kalian bisa? Nggak, kita nggak sanggup soalnya kalau sainsnya atau IP-nya banyak. Ya nggak bisa dong persoalan kalian di sekolah, kemudian kalian bikin ekspektasi yang sama pada anak-anak. Jadi anak-anak kita udah kamu pintar, ya udahlah nanti paling berapa orang yang tersaring di IPA. Anak-anak saya semua IPS, tapi semua saya dorong untuk masuk IPA. Kenapa? Nah itu juga pemikiran yang kita perlukan. Di sekolah-sekolah tertentu seperti sekolah anak saya itu, apalagi kalau dia masuk IPS seperti apa? Dia udah pintar, kompetitif, tapi dimasukkan di IPS yang so-so kata guru ya. Paling kamu ngapain di kelas gitu ya. Jadi dia tidak akan fight. Jadi saya ingin anak saya fight kalau belajar. Susah, memang susah. Belajar bagaimana susah? Belajar berpikir kritis. Ya. Tapi dia tahu cita-citanya memang masuk sosial. Bukan berarti kita tidak tahu minat. Kita tidak menekankan bahwa dia memang harus IPA. Tetapi dengan belajar IPA, dia belajar menghadapi tantangan. Dan nanti begitu masuk perguruan tinggi, dia harus belajar 3 hal. 1, belajar buat ujian nasional. Kedua, dia belajar juga bimbelnya itu IPA buat ujian, tapi dia belajar IPS buat masuk perguruan tinggi yang dia inginkan IPS. Kita tidak menghendaki dia memilih pilihan yang bukan minatnya. Itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu anak-anak memilih apa yang dia suka, itu bagaikan anak-anak kita bidikan tiba-tiba dia sampai pada goalnya, ya, pada tujuannya. Kabarnya nggak capek, nggak pusing. Itu yang paling penting, minatnya. Karena kita harapkan bertanggung jawab dengan pilihan ya. Nah itulah yang kita kemudian kaitkan dengan masalah internal. Termotivasi nggak? Saya menghadapi banyak mahasiswa ini di psikologi ini ya, yang mereka sangat selektif dan kemudian masuk psikologi, motivasinya adalah berubah jalan. Apa artinya berubah jalan? Dia punya masalah pribadi, ya, kemudian dia pikir kalau masuk psikologi bisalah mengatasi persoalan-persoalan pribadi dan juga keluarganya. Anak yang tidak mandiri, anak yang tidak percaya diri, konsep diri negatif, tidak termotivasi belajar, berontak karena orang tua. Masalahnya banyak, misalnya ini masalah yang sangat jelas, mungkin tidak tertulis, tidak tersurat, tapi tersirat. Nanti ada juga kita lihatnya bagaimana harmonisasi orang tua di dalam keluarga. Ya. Jadi anak ini memang berontak sengaja melakukan cara-cara dia menentukan sekolah, kemudian belajar di sekolah karena ingin berontak dan membuat orang tuanya pusing, membuat orang tuanya marah, membuat orang tuanya memberi perhatian khusus pada dia. Ya. Jadi kita lihat memang kadang-kadang anak-anak yang saya tahu sampai mahasiswa pun tidak pernah tahu kekuatan mereka apa sih, kelemahan mereka apa sih, minatnya apa sih, bakatnya apa sih. Tapi sekarang saya menghadapi orang tua yang anaknya masih SD pun sudah sibuk minta tes minat dan bakat. Yes, ya. Tapi karena saya banyak menerima kasus seperti itu, rujukan dari seorang dokter mata yang belajar bersama-sama saya tentang anak berkebutuhan khusus. Dia ingin dari awal anak ini nggak salah jurusan. Orang tua tidak salah dalam mengasuh mereka. Ya, pola asuh intinya. Jadi memang minat bakat bukan kita bilang dari SD dia nanti akan jadi dokter, dia akan jadi bukan itu. Tetapi kita mencoba mengarahkan orang tua untuk menggali minat bakatnya sejak awal. Itu ada topik tersendiri nanti kita kalau sempat kali akan datang kita akan gali itu ya.
Kemudian kemampuan sosial untuk beradaptasi dan bersosialisasi. Ini penting sekali. Kemana anak akan bersekolah dan juga memilih sekolah, itu kita pikir adalah tanggung jawab orang tua. Tapi 65-70% permasalahan datang ketika anak tidak turut serta memilih sekolahnya sendiri. Itu motivasi terutama yang saya hadapi sampai sekarang, baik di klinik di mana saya berpraktek maupun di perguruan tinggi yang saya sejak tahun 80, sekarang sudah 33 tahun ya, dari tahun 80, 79, 80 saya mengajar, sampai sekarang sudah 33 tahun. Motivasi belajar. Ya. Dia termotivasi pun awalnya di tengah bisa turun, karena apa? Problem gaul, pergaulan. Dia bilang, kenapa anak ini susah dicari, dia dikosin jauh, ya, misalnya di contoh tetap kampus UI dia kos, karena orang tuanya di Jakarta, tapi mampu membeli apartemen, ya. Terus kemudian menempatkan anaknya juga jauh-jauh. Terus kalau dipatok, kenapa masih di rumah? Katanya dosennya nggak ada. Tahu-tahu anaknya memang baru bangun jam 10-11 karena games addict. Games addict. Sekarang bukan drug addict lagi, tapi games addict. Anak itu di depan komputer untuk main game sampai subuh, terang aja ngantuk dan tidak bisa bangun pagi untuk ikut kuliah jam 8 pagi. Orang tuanya nggak bisa memantau. Terus kemudian kita cek, habis katanya teman-teman saya nggak masukin saya dalam kelompok, habis teman-teman saya nggak peduli sama saya, habis saya jadi tidak, dia terisolasi, tidak masuk di dalam kelompok. Hal itu menjadi sangat penting buat anak-anak karena pada masa remaja nanti apakah anak punya teman kelompok atau tidak. Dan kegiatan di universitas di tingkat college dan sebagainya itu lebih banyak kegiatan kelompok, tidak lagi sendiri-sendiri. Jadi kalau anak tidak bisa menyesuaikan diri, dia akan merasa terisolasi. Demikian juga anak SMP, SMA yang mulai remaja. Ya. Saya masih juga dapat kasus anak-anak SD yang kemudian mogok sekolah. Ya. Mogok sekolah karena mungkin ada bullying di sekolah. Bullying, tahu Bapak Ibu? Ada yang tidak tahu apa arti bullying? Saya ingin tahu. Jujur aja, jadi saya nggak usah menggunakan waktu yang Bapak Ibu udah tahu. Bullying nggak tahu semua berarti ya? Nggak tahu, oke. Pokoknya segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menekan anak, yang kemudian anak tidak bisa cerita, tapi dia tiba-tiba mogok sekolah. Yang pokoknya tidak mau sekolah. Ini juga perlu waktu, ada anak muda bercerita, ada anak yang mesti dikorek bahwa ternyata ada yang membuli dia di sekolah, gitu ya. Jadi ini problemnya antara sekolah dengan orang tua dan anak. Jadi bagaimana anak merasakan dia tertekan dan tidak nyaman di sekolah. Itu membuat orang tua sekarang banyak mulai cepat sekali tanpa konsultasi dari konselor. Jadi punya anaknya atau ibunya, aku homeschooling aja deh. Ya, banyak orang tua termakan akuntansi tentang lebih baik anak homeschooling aja, aman, nyaman, kita nggak usah pusing, guru datang ke rumah atau gitu. Padahal sebenarnya yang arti homeschooling itu orang tua yang mengajar anak. Tapi ini terbalik, anak dimasukkan juga terhadap satu sekolah atau datang guru ke rumah, itu kan sama dengan les. Ya, nah itu yang kita lihat hal-hal yang terjadi belakangan ini, yang kemudian orang tua muda sekali cepat ketularan gitu ya. Sayang sekali karena problem dia sosialisasi ini akan menjadi masalah terus. Padahal homeschooling itu membuat dia kurang luas bergaul, tidak mengenal banyak orang, tidak melihat menjadi luar, sehingga nanti kalau dia bekerja akan jadi masalah. Ini masalah besar yang dihadapi biasanya ya. Kemudian kurikulum, waduh kalau kita bicara kurikulum kita 3 jam tidak bisa berhenti. Jadi Bapak Ibu harus tahu kurikulum seperti apa sebenarnya diterapkan sekolah buat anak-anak kita. Apakah anak-anak tertekan dengan bentuk kurikulum seperti itu? Ada banyak sekolah sekarang dari mulai PAUD, dari mulai playgroup, TK, SD, mengklaim dirinya multiple intelligence approach, pendekatan berkaitan dengan multiple intelligence. Tanya dulu, apa sih yang dimasukkan multiple intelligence approach? Apa saja sih yang diajarkan, bagaimana caranya? Ya, ada sekolah alam Bapak Ibu sekalian, ada sekolah RSBI yang kemudian ditutup, ya kan? Ada sekolah internasional, ada tipe yang college. Apa sih bedanya? Ya, UPH College, kita pikir dia sudah mahasiswa, soalnya masih SMA tapi belajar hal-hal yang ada di
di perguruan tinggi seterusnya, dan dia bisa lompat. Nah, kayak gitu-gitu tuh Bapak Ibu, jangan teman-teman akrotensi. Datang ke sekolah, suruh anak ikut, itu ada demonstrasi, ada apa school yang satu-satu itu perkenalan apa namanya? Open school. Suruh anak open house, open house, benar, open house ya. Dimana anak-anak akan ketemu anak-anak lain di sekolah itu yang jadi promotor, jadi apa ya, marketernya gitu ya. Terus kemudian masuk, itu nggak cukup Bapak Ibu sekalian, karena itu dibikin manis sekali pada waktu itu ya. Tapi sekolah yang membiarkan anak duduk 1-2 kali sebelum dia menyatakan ya register dan bayar, itu adalah sekolah yang bagus. Coba lihat bagaimana reaksi anak dari mulai anak kecil, ya. Respons tubuhnya tidak bisa dibohongi kalau dia merasa nyaman atau tidak di sekolah. Dari pertama kali reaksi anak kita bawa ke beberapa sekolah, kita akan lihat perbedaan dia merasa nyaman. Libatkan anak sedini mungkin untuk memilih sekolah. Ya, saya diajarkan orang tua dari mulai milih SD terutama, mungkin TK kita tadi physical reaction yang kita bisa lihat. Tetapi dari SD, SMP, SMA, jangan cuma tertuju pada satu sekolah. Mungkin itu kita pilih karena kita merasa ada tantenya dulu di situ, sepupunya sekolah di situ, dulu kakaknya sekolah di situ. It's okay gitu ya. Itu merupakan salah satu alternatif. Tapi dulu mungkin kita tinggal dekat dengan sekolah itu. Sekarang kalau jauh, apakah kita akan terus hantam promo 2 jam di tengah jalan ke sekolah itu? Berilah beberapa alternatif sekolah. Kemudian buat indikator, ya, indikator, dan lihat sekolah mana yang memiliki indikator yang kita inginkan. Itu bisa panjang ya. Kemudian masalah administratif tadi, saya terima juga orang tua yang anak berkebutuhan khusus ini kebetulan ya, kemudian disuruh tes, dia pindah sekolah, disuruh tes di tempat kita, terus dia cerita kenapa sih bapak pindah, kan bayarnya mahal gitu ya. Terus mereka orang tuanya bilang, katanya anak saya masih di sekitar TK, tapi sedang diobservasi, nanti kelihatannya harus di kelas khusus. Loh, kan bagus Pak kalau di kelas khusus, jadi mendapat perhatian khusus beda. No, it is again to the fee that you have to pay. Ini orang tuanya Bulgaria, ibunya itu Indonesia ya. Saya sering mendapatkan yang seperti itu, campuran. Kadang-kadang dia orang Indonesia, tapi dari kecil anaknya sudah sekolah internasional, nggak bisa lagi dites bahasa Indonesia, lebih kacau karena sudah terbiasa bahasa Inggris. Baik sih, tapi udah nggak bisa kalau dites, pokoknya ngomong udah nggak bisa lagi bahasa Indonesia. Ya, itu banyak sekali kasus seperti itu. Jadi mereka bilang ujungnya duit juga gitu ya. Jadi dia nggak mau anaknya itu dipisahkan dan kemudian dibebani bertambah-tambah lagi masalah uang administrasi dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya memang masuk akal ya. Nah, kalau kita dilihat dari hasil penelitian memang prestasi belajar itu sangat berhubungan dengan pendidikan yang dilalui orang tua. Di dalam proses pendidikan pola asuh kita bisa melihat orang tua yang sangat aktif, orang tua yang sangat modern, orang tua yang memang hanya ikut-ikutan, orang tua yang ingin anaknya mewujudkan impian. Masih banyak loh hari gede Bapak Ibu sekalian, tapi yang datang ke sini kayaknya sudah lebih modern ya, sudah lebih melihat bahwa ini berbeda ya namanya Ibu ya dari zaman kita. Terus kan anak kita saja misalnya ya, yang melakukan volunteerisme untuk mengajar anak-anak adik-adik kelasnya di SD, terus sudah geleng-geleng kepala, aduh mah anak-anak sekarang ini katanya gemes deh gitu ya, ya manja, ya mudah give up. Terus susah nggak usah deh gitu ya, cepat sekali. Terus tadi baru bullyingnya sebenarnya sederhana, tapi udah nggak mau sekolah, ya, nggak mau susah, nggak mau capek, gitu ya, nggak mau gagal, gitu ya. Selalu harus kalau ada pertandingan disediain trofi dan hadiah di belakang. Nanti begitu dia nggak menang, tersedia dari orang tua yang disiapin hadiah untuk. Karena kalau nggak dia nggak mau ikut lagi kompetisi itu karena dia harus menang kalau ikut kompetisi. Jadi anak-anak generasi beberapa tahun di bawah anak-anak kita saja sudah tidak bisa terima perlakuan seperti itu. Apalagi kita omong-omong ke cucu kita ya. Nah, oleh karena itu saya juga mendapati kembali di kasus-kasus yang saya hadapi orang tua muda yang berpendidikan, yang kemudian melihat internet, membaca jurnal mengatakan
Ini sekarang dia sudah punya anak 3, terus dia bilang, tolong lihat apakah anak pertama saya itu ada trauma. Karena pada anak pertama saya tekankan sistem barat bagaimana mendidik anak. Dari umur sekian bulan sudah dipisahkan ruangan tempat tidurnya, sudah nangis sampai menjerit-jerit, dibiarkan ya. Kadang-kadang kemudian dia nggak tega lah, tapi dibiarkan aja. Terus yang kedua dia nggak tega, yang kedua mulai ikut tidur pada usia tertentu aja, dia balik, dia bilang, akhirnya kami berpikir tidak bisa begitu saja diterapkan ilmu ini. Jadi ini ibunya dokter, ayahnya juga S2, S3, berpendidikan. Tapi dia belajar tadi gampang sekali, belajar dari mana-mana ya. Terus kemudian mencoba menerapkan itu dalam keluarga. Nah, kita coba lihat, kita boleh belajar, tapi kembali kita lihat cocok nggak untuk keluarga kita, cocok nggak dengan budaya kita, cocok nggak dengan kepribadian, karakteristik, minat, motivasi dari anak kita satu demi satu. Dia nggak bisa disamain. Memang kita harus betul-betul lihat bagaimana lingkungan rumah kita. Jangan suruh anak baca kalau kita nggak suruh baca. Jangan suruh anak berhenti nonton TV kalau kita sendiri di depan TV 24-36 jam. Karena bukan apa pekerjaan kita berkaitan mungkin dengan iklan, berkaitan dengan respons masyarakat terhadap apa. Ya bisa aja bukan karena kita malas, tetapi kita memang menggunakan itu. Tapi be careful karena itu akan gampang sekali diikuti ya. Kemudian apakah kita memang biasa diskusi? Adakah di rumah family discussion? Probably every Saturday or Sunday. Or ada nggak kebiasaan kita memang melakukan keluar bersama di Sabtu Minggu, terus kita mulai diskusinya dari mulai kecil sampai yang keberat. Berat artinya anak mulai mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan menjadi tanggung jawabnya. Tergantung. Ada orang tua yang mengatakan tanggung jawab kamu hanya sekolah. Ya, ini yang paling takut kalau anak udah mulai diskusi tentang sekolah. Apakah begitu? Jadi kita bisa lihat para guru, para konselor, para guru sekolah minggu, latar belakang anak itu seperti apa? Gak heran kalau anak seperti ini gitu loh. Jadi saya selalu mengkiaskan begini, anak itu datang ke sekolah atau ke sekolah minggu bawa backpacknya masing-masing. Backpacknya masing-masing, ranselnya ya. Kalau nggak gredekannya masing-masing. Kalau nggak backpack, gredekannya. Apa isinya? Nah itu menggambarkan dari mana mereka berasal. Termasuk beban-beban yang dibawa dari rumah. Berangkat pagi komunikasi seperti apa? Sumpah serapah kah? Kasih sayang kah? Perut kosong kah? Ya, saya masih tahu anak umur 9 tahun udah kelas 4 SD itu masih dimandiin di mobil sama orang tua. Artinya tanda kutip mandinya mandi apa ya di mobil ya? Tisu basah mungkin, disuapin, disisirin. Coba PR kamu udah kelar apa enggak? Karena masih jauh. Kasihan bajunya tidak belum. Kita baru sekolah 5 ya. Kasihan bajunya jatuh karena sekolahnya jauh. Atau baru setengah. Jadi dia diangkat lagi dari tempat tidur. Yang udah mulai itu coba ya. Karena kalau nggak kapan itu bisa mandiri. Nah ini PR juga menjadi masalah ya. PR menjadi masalah. Ada sekolah yang sampai setengah 4 jam 4 tapi tidak ada PR. Ada sekolah sampai jam 3 PR masih banyak lagi. Ya, bulan semuanya, bulan. Ya, kemudian ada yang memang tidak ada PR sama sekali, orang tuanya ribut minta PR. Kenapa? Sekolahnya jam 12 sudah pulang, nggak ada PR. Bingung orang tuanya, anak mesti diisi apa kegiatan? Tidak semua orang tua bisa mengisi kegiatan ekstrakurikuler karena it's all about money. Ya, tapi juga ada orang tua have a lot of money, tidak punya plan untuk mengikutsertakan anaknya ke kegiatan ekstrakurikuler. Pengisian waktu luang, pemilihan ekstrakurikuler itu merupakan satu unit yang sangat penting dan memerlukan seni dan pengetahuan bagi orang tua. Intinya, karena kita nggak topiknya itu sih ya, soalnya masih banyak kita bisa. Kita punya kegiatan selalu dimonitor itu dari otak, ya, atau diperintah atau dilakukan sebagai dari otak. Otak itu, walaupun ini nanti kalau baca internet ini bisa ada kontradiksi juga ya, tetap ada belahan otak kiri dan kanan. Ada yang tengah, depan, belakang sebenarnya. Kalau saya suruh itu ya, kiri kanan aja. Kerja otak kiri dan kanan berbeda, dan seringkali orang tuh tanpa sadar
ekstrakurikuler yang hanya memberatkan satu belahan. Ini menjadi kecewaan. Bahasa imbar. Ya, tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, korjam otak kiri. Kalau yang akademik di sebelah mana? Di sebelah kiri. Kemudian aktivitas apa di sebelah kanan? Kesenian, olahraga, spasial, aktivitas 3 dimensi, bukan linear. Jadi mereka bergerak, apalagi anak-anak SD kelas 3. Aduh, saya kadang-kadang lihat klien saya udah dilesin dari umur 3-4 tahun. Les apa? Les baca, menulis, berhitung. Ya ampun. Jadi saya lihat, kok ini anak umur baru 5 tahun, 6 tahun, udah bisa duduk berjam-jam melakukan aktivitas tes psikologi. Aneh. Anak segitu sih fungsinya 10 menit, udah gitu jalan-jalan, naik-naik, sana kemari kan. Nah, orang tuh udah membiasakan ya, umur 2-3 tahun, duduk manis les. Sian deh. Ya. Dia di kepalanya gede, tangan kaki kecil kayak karikatur di otak. Ya. Karena keberatan. Tapi nanti Bapak Ibu, maaf saya bukan mengancam, bukan juga memberikan memori. Pada waktu SMA dia sudah sangat lelah. Dia sudah tidak ingin pasti melanjutkan buru-buru KS3 deh. Ya, untuk college aja jadi problem. Macam-macam, dicarilah alasan macam-macam. Ya. Dan orang tua nggak mau sekarang gengsi kalau anaknya cuma ambil program diploma. Padahal program diploma sangat bagus-bagus. Dan sesuai dengan minat mereka. Desain grafis misalnya, pertelevisian, penyiaran. Ya. Itu ada banyak yang kemudian mereka bisa belajar. Misalnya kalau kita punya uang ke luar negeri sebesar pulang dia sudah bisa manajer. Ada banyak sekarang unit organisasi yang tidak melihat latar belakang pendidikan tapi nggak bisa apa-apa. Apa yang kamu bisa? Nggak penting kamu sampai ijazah. Nah, ini yang paling penting yang saya katakan tadi, struktur keluarga kita stabil atau tidak. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya masih banyak menghadapi anak-anak yang punya trauma, yang punya akar pahit dari dalam keluarga. Kadang-kadang mungkin dia anaknya terlalu manis. Saya tidak tahu ya, saya sudah juga punya banyak kes anak-anak yang orang tuanya ya, tidak harmonis, banyak orang tua tetap mempertahankan satu rumah, tapi sudah tidak pernah ada komunikasi. Yang satu tidur sama anaknya di atas, yang satu tidur sendiri di bawah, atau gantian ya, gitu ya. Anak itu sebenarnya merasa kita pikir kita menggambarkan suasana yang everything kelihatannya oke pada anak. Terus sih kalian masih jadi satu demi anak. Tapi sebenarnya anak-anak tahu. Dan akhirnya penantian dia sampai akhirnya mereka divorce itu penantian yang sangat suffering, menderita. Dan itu pasti mempengaruhi akademik. Ya. Jadi teman-teman konselor, guru sekolah minggu yang bisa bicara non formal, jangan bicara tentang akademik, baru bisa mengorek apa yang terjadi dengan dia. Kalau kita nggak pintar, kalau kita nggak punya waktu khusus, kalau kita cuma nanyain prestasi, nanyain hasil belajar, nggak akan keluar itu. Dan berakhir ada beberapa yang ini dengan saya juga terjun dari apartemen lantai 12. Ya, belakangan ini banyak juga ya, ada makanan pula kemarin yang punya showroom mobil ya, terjun dari apartemen ya, ditanya pula saya kenal nggak, kayaknya nggak kenal deh, bukan pura-pura nggak kenal ya. Aduh, orang tua dia punya showroom kaya kan sepertinya ya, tapi kan jadi nggak tanggung jawab kan. Ada keluarganya istri dokter katanya saya dengar, dan bayangin anak ini nanti ke masa depannya punya history ayah menunjukkan bahwa kamu kalau tidak bisa menyelesaikan sekolahmu atau menyelesaikan persoalanmu, ya udah harakiri aja gitu ya, selesai. Itu contoh yang nggak benar. Dan pasti itu kalau saya katakan kumulatif stres, jadi stres. Orang nggak mungkin tiba-tiba bunuh diri itu. Jadi kalau anak sampai lompat begitu dia simpen. Kasus yang saya katakan anak SMA kelas 3 ini, satu sekolah dengan anak saya itu orang tua sudah lama pisah, yang satu sudah nikah, satu enggak. Dan setiap kali kata anak saya pulang sekolah dia tanya sama temannya, aku bisa ikut ke rumah lu nggak? Bisa pulang ke kamu nggak? Jadi dia kayak nggak punya rumah. Dia mungkin bingung dan tidak nyaman di rumah. Dia selalu ingin pulang ke rumah temannya. Tapi dia a happy boy, main gitar, ikut drama, aktif di sekolah. Jadi kita nggak jamin anak
happy, everything okay. Lihat prestasinya, lihat matanya, ya, matanya itu menatap benar atau tidak, atau kosong. Ya. Lihat bagaimana tubuhnya terurus atau tidak, kita bisa lihat orang tua urus atau tidak. Kita selalu mengamati di psikologi ya, konselor-konselor biasanya, guru sekolah minggu juga begitu. Misalnya dia pakai baju yang sama, dekil, terus kancingnya copot, terus kemudian kukunya kotor, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Tidak ada perhatian dari orang tua, ya kan? Ya maaf Kak, apa aja kalau saya pakai baju disetrikain masih ada yang bantu di rumah, terus di tengah jalan kayak mau copot, saya akan tegur, iya nyetrika. Mau lihat ini, jangan perlukan ibu dong. Kalau udah tahu mau lepas begini, mau dikuatin dulu atau bilang ibu biar ibu kuatin atau pakai yang lain gitu ya. Anak-anak kan belum bisa gitu ya. Kita bisa lihat dari fisiknya, gairahnya, matanya, senyumnya. Senyum benar, natural, atau senyum kecut, penuh penderitaan kayak lama. Nah, sejauh mana sih guru-guru minta keterlibatan orang tua? Saya tahu ya, saya tahu derita guru ya. Saya juga guru, saya dosen juga tahu deritanya. Bahwa mereka sudah bayar begitu mahal ke sekolah, jangan dong lagi kita dilibatkan, capek deh, udah bayar mahal-mahal, bolak-balik dipanggil. Emang kalian nggak bisa ngatasin persoalan anak saya? Oh saya dipanggil dulu. Kalau dia datang, kalau dia suruh supirnya nggak tuh? Jadi siternya nggak tuh? Itu yang kami alami kalau kami diminta atau kami sedang mengobservasi dan menangani anak-anak yang di-refer oleh guru kepada kami untuk kemudian diteliti karena dengan mahasiswa datang ke sekolahnya, terus kemudian karena orang tua nggak usah suruh bayar, karena mahasiswa datang, terus kemudian di sekolah orang tua nggak bisa ngelak. Kalau di refernya keluar di luar dia sekolah bayar sendiri, orang tua ada banyak alasan yang biasanya untuk membawa anaknya ke sekolah. Tapi setiap hari kami perlu informasi di rumah seperti apa sih, perilakunya sama nggak dengan di sekolah. Nanti kita bicara sekilas tentang autis adik-adik. Saya nggak tahu ini dicampur begitu, saya juga bingung. Karena bicara autis adik-adik bisa 2 jam sendiri sebenarnya. Jadi saya nggak tahu ini kita campur, tapi at least saya taruh juga di situ sedikit. Kita lihat nanti kita sempat apa. Waktu saya sudah habis. Wow. Ya. Jadi ini ya, kita orang tua percaya dari apa yang penting bagi anaknya dan juga pengaruh positif. Jangan anak kita campurin anak itu. Aduh anak udah pintar Bapak Ibu, tapi ketika mau ujian dicubit-cubitin. Aduh saya di depan mata saya lihat anak SD. Ya, makanya saya pindahkan anak saya dari sekolah itu karena saya lihat dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kelasnya sama. Jadi ada peta di mana anak yang 5 besar, 10 besarnya siapa, dia akan di tengah gitu ya. Jadi ini tidak lebih bagus ya menurut saya. Terus di satu kelas yang sama dengan teman yang sama. Ini anak selalu 5 besar gitu ya. Tapi setiap kali ada ulangan, anak saya udah siap tenangin aja daripada grogi ya. Dia itu disuruh itu masih ngulang dan masih nyubitin anaknya. Sedih sekali saya lihatnya. Udah pinter, dijor lagi. Umumnya kalau kita udah mau ujian ulangan, jangan lagi dipaksa otak itu masuk. Nanti yang udah disimpan terus geser lagi. Bisa ada yang apa dan blocking. Kalau anak anxiety, cemas dan stres pada ujian ya. Nah ini ya kita perlu lihat ya. Saya menghadapi banyak orang tua ketika mau UN manggil ke sekolah. Bagaimana mengurangi stres orang tua? Karena orang tua membuat stres anaknya. Kita stres kan lihat mereka nggak belajar, iya kan? Padahal pelajarannya banyak. Mana aku nggak kelihatan di atas meja, belum kita ngumpetin buku di depan. Karena kamu model itu. Sekarang modelnya tipis. Buku yang tebal dibuat menjadi mind map, ya, menjadi satu lembar. Bagaimana kita mengajar dan membantu dia membuat satu lembar itu baru. Karena anaknya cuma buku udah stres. Jangan seperti zaman kita, dirinya seperti itu, nggak bakal. Ntar dia liatin terus dia tidur. Ya, kita memang harus tahu ya, bagaimana memberi pengaruh positif, terus bagaimana persepsi orang tua anak tidak perlu atau tidaknya kita lihat sekolahnya, ya. Nah kita mulai dari rutinitas sehari. Jadi kita nggak ketinggalan ada orang tua yang baru tahu anaknya drug games maupun addicts, baik drugs atau games setelah 6-9 tahun berikutnya. Kemana aja orang tua? Ya. Anaknya manis, soalnya anaknya pinter manipulasi.
dia sudah mencoba macam-macam di luar, nggak pernah ketahuan ya. Terus bagaimana kita memang jadi contoh model, menentukan harapan dan apa sih yang kita inginkan dari mereka. Bagaimana kita kaitkan harapan kita dengan hubungan kita, jangan cuma menentukan harapan tapi ya sudah. Ya, itu penting sekali ya. Terus bagaimana masalah-masalah pendampingan PR, masa kelas 5, kelas 6 masih betul-betul didampingi PR, saya bilang sama orang tua, dampingilah sampai kelas 3, terus lepas di kelas 4, dan dia, kalau dia menurun berarti sangat signifikan peran pendampingan kita. Bagaimana kalau sampai kelas 5, kelas 6 dia mau ujian, kita terus dampingi, bertahan, dan lihat di mana dia mulanya. Ya, terus ada orang tuh yang nggak sadar, anak jadi nggak mau belajar dan sangat mau belajar, kalau setiap kali belajar dicubiti, dijewer-jewer, kalau brain gym itu dipijiti dia bagus. Tapi kalau dijewer tanpa arah ya sakit, sampai mau harga dirinya dia dalam buat lagi orang. Kita harus tahu bagaimana caranya dan bagaimana kita supaya melihat bahwa makin tinggi pendidikan anak, tantangannya makin besar. Kalau dia santai terus, pada waktu pendidikan tambah tinggi, kita curiga. Bagaimana sebenarnya prestasi dan penangkapan itu sekolah? Nah, makin anak makin tinggi pendidikannya, makin harus lebih serius dan makin harus punya waktu belajar yang cukup. Ya, juga ini bagaimana kita mulai melihat arahan kita tadi saya bilang dari dulu dia 10 tahun, kelas 3, kelas 4, kurangi pendampingan kita, tapi pantau terus. Kalau dia turun kita lihat bagaimana kita membuat jembatan antara mendampingi dengan kemandirian dia. Kelas 5 kita sudah lihat, nggak apa-apa kalau dia masih salah, gimana salahnya, apa yang kamu harus lakukan, tapi bukan detail periksain semua, betulin semua, udah gitu lagi ya, karena di kelas 6 dia harus udah ujian sih ya, dan dia harus memperbaiki dan juga belajar bagaimana mengatasi masalahnya dan kita bantu mereka ya. Nah, beri dukungan, bantu perencanaan seperti saya tadi sudah cerita, menyadari tugas-tugasnya akan sangat sulit kalau one night study, kalau ditunggu belakangan. Kita bantu mereka melihat kapan sih schedule-nya yang kita mundur. Kamu mau apa rencananya apa? Jadi sekarang masih bisa tidak dari luar kota namanya. Dia memutuskan, dia tahu juga sebenarnya dia sadar kalau dia sudah mau ujian. Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, makin rajin, orang tua tentu makin tahu kita perkembangan anak, ya, tidak terlambat, tidak cuma disindir-sindir oleh guru karena nggak pernah mau datang gitu ya. Terus itu tergantung juga sekolahnya terbuka atau tidak. Kadang-kala sekolah memang tertutup dengan ini terlibatan orang tua, karena jangan cukup nanti yang ambil rapot juga anak kecuali kalau ada masalah. Nah, jadi anak tentukan kalau diambil orang tuanya karena satu yang masalah. Nah, di sini ada beberapa hal yang silakan Bapak Ibu baca ya, bagaimana pembicaraan sikap ya orang tua. Kemudian seperti apa sih kegiatan motivasional yang orang tua bisa berikan supaya anaknya termotivasi dalam belajar ya. Soal bersihkan rumah memang tergantung. Ada anak yang kalau ruangannya terlalu bersih langsung terlalu nyaman dan gak belajar tidur. Jadi tanyakan dan lihat dari sana. Kalau dia bilang, this is my territory, Mom. Kalau mama nanti berapihin, aku gak belajar deh. Ngancem ya kan? Oke, kalau gitu kamu keluar kamar sudah berbeda dong. Ada hal-hal yang kita bisa tanyakan yang kamu sudah dapat. Terus iseng-iseng kita cek. Kamu tahu gak? Kita tahu isi kamar. Kamu tahu gak buku matematika ini kamu ada di mana? Tahu mana kita? Oh iya ada di tas, coba lihat. Kita tahu dong. Kalau di situ, dia pasti nggak tahu itu terlempar di bawah sudut sana misalnya. Berarti dia ada organize dan juga tidak organize dengan berpikir. Ya, nanti kita bantu dia. Kalau anak-anak masih kecil masih bisa dibantu untuk lebih mengorganize. Ya, ini review dan sebagainya. Kemudian goal secara menarik di setiap kali kamu target secara kecil dari mulai anak sebelum kita tahu. Ya, ada yang memang tipenya auditif pakai musik, kemudian ada yang pakai lancar. Bagaimana mereka dari sekarang misalnya kamu nanti berpikir lebih berminat ini metode komunikasi ya. Kita melihat bahwa ini yang paling problem. Tadi motivasi itu juga dapat dari bagaimana cara kita mengkomunikasikan pikiran dan melihat apa sebenarnya ada dalam pikiran kamu. Di zaman sekarang ini tidak lagi ada boleh kata-kata kelas pokok
pokoknya. Nah, ya. Jadi anak berikan waktu untuk mengutarakan apa listening, apa, kenapa dia sekarang ini santai. Tenang aja, Ma, tenang gimana? Mana bisa tenang? Kenapa kamu bilang saya tenang? Nah, berikan kesempatan dia menjelaskan. Paling kamu banyak dalihnya. Paling kamu banyak alasan. Gitu ya. Jadi dia tidak sempat untuk bercerita, mengatakan apa sih strategi yang dia baca. Kita cek. Kalau itu tidak ada karena kamu bilang kamu banyak teman ya. Waktu kamu tuh kayak apa? Aku cek mamanya, kamu kayak nggak ada. Anaknya dia nonton. Nah, tapi kalau dia bercurah, nggak akan kita dapatkan hal-hal yang ingin kita ganti. Kemudian kita katakan, sorry ya, saya pikir kamu bisa dipercaya. Tapi ternyata kamu menggunakan kepercayaan mama. Sorry ya, tersebut mama menggunakan mama. Karena apa? Yang paling keren ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, please deh, tadi ada orang tua sedikit sekali yang datang. Anak-anak 10, 13 ke atas 15 itu akan lebih dengar apa yang ayahnya katakan, terutama apa yang ayahnya berbuat. Kalau kita cuma bilang, dia nggak lihat contohnya, dia akan ikutin. Jadi masa remaja memerlukan tokoh ayah. Makanya tadi saya katakan keluarga yang disharmonis tadi, ya, yang punya masalah, kehilangan tokoh tertentu yang berperan signifikan pada anak. Dia bosan lihat ibunya cantik. Dari kecil sampai itu 3 tahun udah lebih merdu teman-teman. Tapi karena si papa sekali-sekali ngomong, itu sekarang ngomong ambil alih, ya, kemudian kolaborasi dengan mama, itu akan lebih signifikan. Jadi memang nggak bisa nih papa nggak ikut campur anak. Nggak ada tuh sekarang kalau berhasil papa, kalau gagal mama nggak ada. Ada, nggak mungkin, ya, itu ya. Pak yang ya, kerjakan sekarang, kerjakan dengan cepat dan benar. Itu bagaimana, maksudnya benar itu apa, cepat tuh jam berapa. So lihat anak ini sekarang bisa duduk 15 menit. Kalau dia besoknya udah bisa 20 menit, pujilah. Itu kemajuan, asik abang nih udah bisa belajarnya lebih banyak. Sekarang apa ini? Jangan terus dari 15 menit mau 2 jam dia suruh duduk ikat kakinya memang dari mana. Ya, nanti Bapak Ibu baca, nanti kalau ditanyakan. Nah, DOS ini barangkali ada gunanya, Bapak Ibu baca ya. Terus ini tips komunikasi, karena gini ya, saya pikir sebagai orang Kristen kita harus mencoba mendidik anak kita untuk punya self-esteem dari sejak kecil. Terus saya katakan, kalau anak dari kecil bilang bodoh kau, ya, bodoh kau, itu saja kau tidak bisa. Ya. Bapak ini dulu ranking terus, ya. Datang dari kampung sana, ya, kau promosi, ya, kau promosi. Kamu ini udah makan kentang, udah makan kentang goreng, bakso gitu aja tidak bisa. Bodoh kali kau, ya. Karena ibunya semua belajar sama bapaknya. Karena bapaknya kan sangat pandai, ya, dia sains dan sebagainya bisa. Ibu kan enggak lah, ya, mungkin sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi waktu suami saya yang dari S1 teknik sipil tapi S2-nya memang ekonomi, bilang, mana ya anak saya nggak ada yang memilih saya. Tahu deh siapa yang mestinya ngajarin dan kasih contoh. Aku bilang gitu aja. Anak saya pertama hukum, yang kedua ekonomi, yang ketiga psikologi. Ya, jadi semua sosial kan. Tahu deh siapa yang ditiru. Itu aja udah ngomongnya ya. Jangan memaksa kalau nggak bisa meniru dan mengajarkan bagaimana mencapai cita-cita itu. Jadi yang paling penting, apa yang dipilih anak kita dukung, karena kita tahu dia serius, dia berminat, dia berbakat, dan kita mendukung semaksimal mungkin. Mau jadi desainer mode, asal sampai ke Italia gak apa-apa, gitu ya. Asal jangan kemudian pindah gender. Banyak saudara-saudara kalian di fakultas psikologi, transgender itu juga ada. Saya nggak boleh bilang ada. Terjadi terus-menerus setiap angkatan 1-2 orang sampai 2 orang ada. Hari gini, kita bisa lihat sebenarnya waktu mereka di SMP dan SMA. Karena itu bukan suatu proses singkat. Ya, mereka harus tahu tugas laki-laki, tugas perkembangan laki-laki apa, perempuan apa. Ya. Kalau mereka sedikit tomboy nggak apa-apa, asal masih tetap suka sama lawan jenis.
Ya, itu penting sekali ya, jujur dan sebagainya. Ya, ambil tanggung jawab. Lihat, rumah perilaku bukan anaknya. Itu berkaitan dengan harga diri. Jangan bilang dia bodoh, dia bencong lah, dia apalah gitu ya. Tapi kenapa perilaku seperti apa yang kita katakan itu biasa? Ya. Kenapa kita katakan dia gagal? Jangan bilang gagal ya. Ya, apa yang kamu tidak dapat lakukan sesuai dengan target kamu atau target orang tua. Belum tentu dia gagal karena kita bikin target kita, bukan target dia. Ya. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini ada 5 karakteristik penyesuaian diri. Lihatlah ini pada anak. Ya. Karena kalau dia tidak punya karakteristik penyesuaian diri ini, nanti dia akan menjadi masalah. Itu sudah sangat kelihatan, saya sudah bisa lihat ketika dia masuk perguruan tinggi dan kemudian dia mencari pekerjaan. Mungkin ketika dia TK, SD, SMP, kita bisa pengaruh kita luar biasa. Tapi please, dari SMA itu harus sudah mulai dari dalam diri. Dia suka nggak sekolahnya? Kenapa nggak suka? Apa yang kita bisa bantu? Dia suka nggak belajar ini? Kenapa dia suka? Kenapa nggak suka? Harus benar-benar percaya komunikasi. Nggak bisa kita sekarang mencapai prestasi dengan instan. Tidak mudah. Ini banyak kecemasan, banyak stres, banyak citra diri. Bagaimana mengekspresikan diri dan membina hubungan interpersonal kita ini serius misalnya gitu. Nah, ini model yang kita harus lihat. Kita harus bekerja sama. Di sini ada para guru, di sini ada guru sekolah minggu, guru sekolah, ada orang tua. Memang kita harus komunikasi. Jadi hargailah, pilihlah sekolah yang gurunya mau diajak ngomong, mau ditanyain prestasi anak sekolah. Memang kadang-kadang ada yang orang tua sangat ingin, sangat overprotective, semua ditanya minta BBM sama gurunya, minta nomor khusus pada konselornya. Kalau boleh kan? Ya. Tapi tentunya batasilah, karena saya sebagai konselor pun kadang-kadang hubungan urusan anak-anak, akhirnya saya jadi konseling perkawinan. Ya, kalau di klinik sih nggak apa-apa, tapi kalau ganggu saya tiap waktu di hari, di malam segala macam, akhirnya tadinya masalah anak, kok jadinya larinya ke sana. Belum lagi masalah curhat-curhat lain, ya. Suami flirting segala macam, atau kadang-kadang akhirnya anak-anak yang kita pegang karena masalah prestasi. Karena kita dekat dengan kita, akhirnya bisa cerita dan kita tahu sumber masalahnya di rumah itu seperti apa. Akhirnya kita panggil orang tuanya. Banyak anak nggak mau dipanggil orang tua. Ini rahasia buat ibu aja. Ya. Jadi ibu bapak baca nanti masih ada waktu. Kalau mau tanya dikasih tanda aja ini artinya apa dan kenapa begini. Ya, ini ciri mahasiswa yang berprestasi, siswa yang berprestasi tinggi. Lihat ya. Jadi tidak lagi dibayar tanda kutip selalu oke. Mau dokter gigi, mau belajar, mau les, mau kursus piano pulangnya nanti dikasih nanti kita ke mall, baru mau belajar ya. Nanti lama-lama mestinya harusnya seperti ini ya. Nah ini faktor yang mempengaruhi, tadi hampir sama dengan apa yang saya tekankan ya. Ini ya, kalau ada hal-hal yang tidak jelas nanti ditanyakan. Misalnya dalam satu ini, percuma aja, aku ngomong apa-apa nggak didengar, percuma aja aku mau berusaha, tetapi orang tua udah tidak percaya lagi sama. Percuma aja aku dari kecil bilang bodoh, kok bodoh aja tuh. Aku bilang nakal, aku bilang jahat, aku nakal jahat terus. Ya, jadi hati-hati guru sekolah minggu. Kita cuma ketemu anak itu 1 paling lama 2 jam dari seminggu. Ya, ingat. Orang tua menghadapi anak yang bersangkutan 24 kali seminggu kali 7 itu hampir ratusan jam. Tidak pernah anak, tidak pernah berkata buruk tentang anak. Janganlah guru sekolah minggu justru yang pukul anak, membukul anak. Kemudian berkata yang menyakitkan hati anak. Jangan justru kita yang mengajarkan bagaimana Bapak di surga itu mengerti setiap anaknya, memahami apa yang terjadi dan juga tempat curhat gitu ya. Tapi kalau tidak ada trust di antara guru sekolah minggu dan anak itu kan tapi mungkin kalau dia datang karena dipaksa ditungguin sama orang tua. Tapi dia tidak trust. Sebenarnya saya ada film yang bagus, tapi nanti kita lihat kalau ada waktu kesempatan. Kemudian ya, saya pikir gitu ya. Lihat aja karena ini lebih penting ya. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar, Bapak Ibu baca. Nah ini katanya memang mestinya kita 1 hari khusus ya bicara ini ya. Ya, jadi dibaca aja silakan. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan kepada saya. Itu saja dulu. Pak Moderator, mohon maaf. Saya memang berpikir saya 1 jam, jadi akhirnya saya